semoga ilmu yang kita pelajari hari ini semoga bermanfaat. Sebelumnya marilah kita membaca doa Ummul Kitab. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Marilah anak-anakku kita lanjutkan materi yang kemarin. Sebelumnya insya Allah kalian semua sudah paham ya dengan pertemuan yang kemarin. Nah, insya Allah paham semua. Sekarang saya akan melanjutkan materi berikutnya. Sekarang di dalam materi yang ke-8 ini tentang mengedit dokumen kerja dan memformat huruf. Jadi kita merubah baik itu model hurufnya, warnanya, ya, terus di model apa. Nanti ini ada di pertemuan yang ke-8 ini tentang mengedit. Nah, materi ini tidak jauh beda, yaitu selalu ada berkaitan dengan firman Allah surat Al-Qalam ayat 1, ya. Seperti biasanya, nun wal qalami yasturun, nun demi pena dan apa yang mereka tuliskan. Nah, di sini anak-anak pada pertemuan yang ke-8 ini ya, mengedit dokumen kerja dan menformat. Di sini ada berbagai macam cara untuk mengedit. Biasanya di dalam menu Office button ya dipilih open. Nah, itu di sini ada Office button dipilih open. Nah, kotaan open ini berarti membuka dokumen yang pernah kita simpan, yang pernah kalian simpan. Yang kedua ya, pada kotak dialog yang muncul pilih folder dan akan dibuka filenya. File apa kemarin? Misalnya tugas ke-7 seperti itu. Nah, terus nama filenya apa? Contohnya misalnya namanya cantik. Nah, karena kita kan kalian putri semua ya, tentunya cantik-cantik semua lah. Nama foldernya ini contoh saja ya. Misalnya nama tugas buli atau nama yang sudah dikasih kalian, nama itu apa tugasnya. Nah, yang kedua yaitu memilih materi teks. Silakan materinya itu diblok. Yang mau dirubah itu diblok dulu. Setelah dibuka, terus materinya itu diblok. Klik diblok. Tangan kiri nekan shift, tangan kanan nekan anak panah ke kanan sama ke bawah. Misalnya untuk ke arah ke kanan dan ke bawah. Nah, setelah itu silakan di dalam blokan itu double klik untuk memilih satu kata saja. Itu kalau misalnya hanya satu kata. Kalau yang diblok semuanya ya dipakai shift itu tadi. Tangan kiri nekan shift, tangan kanan silakan digeser sama anak panah. Atau dicoba diklik 3 kali, itu akan satu alinea akan terblok. Jadi ngeblok itu kalau 1 kali klik insya Allah 1 kata. Kalau 3 kali, kalau 2 kali itu bisa 1 baris. Kalau 3 kali, nah itu 1 alinea. Nah, ini atau kontrol klik itu misalnya tertentu, tidak sampai semua 1 alinea. Itu tangan kiri nekan kontrol ya, sama mouse-nya diklik, maka akan tertentu yang akan kalian blok. Nah, di blok ini juga berbagai macam anak-anak. Kalau misalnya ingin memindahkan itu, yaitu setelah diblok baru kontrol X ya. Di kontrol X itu berarti memotong. Mau dipindahkan kemana? Lah, disesuaikan ya. Langkah yang kedua, ditaruh di tempat yang mau ditempati baru kontrol V atau paste. Kontrol V itu untuk menampilkan yang telah di-cut itu tadi. Misalnya alinea 1 diblok semua. Diklik 3 kali. Setelah diblok ternyata yang di alinea 1 itu ada di halaman ketiga. Setelah di halaman 3 baru di kontrol V atau paste. Nah, untuk menduplikasikan teks, menduplikasi itu maksudnya di copy. Ya, berarti tidak usah kontrol X tapi kontrol C ya, atau pilih copy. Itu di sebelah bawahnya paste itu ada copy ya, yang di kotak merah ini. Lah, di sini anak-anak silahkan kalian bisa untuk ngeblok. Setelah diblok baru kalian copy, kontrol C, karena namanya di copy jadi barangnya yang tadi tempatnya tetap. Terus ditaruh di mana, halaman 3 atau halaman selanjutnya, kontrol V paste. Jadi tetap yang pertama ada, yang kedua ada. Tapi beda sama yang pertama tadi, kontrol X. Kalau kontrol X barangnya tidak ada, yang pertama dipindahkan kemana, kontrol V baru tampil. Yang pertama tidak ada, tapi karena ini copy, kontrol C, jadi tetap yang di copy ada, taruh di mana juga akan tampil ya.
Terus ada lagi yaitu letakkan kursor di baris yang kedua, berarti setelah satu baris di enter sehingga akan kosong. Nah setelah kosong baru silakan misalnya Ctrl V menempatkan yang telah di copy itu tadi ya. Ini lanjutannya yaitu aplikasi komputer Microsoft Office Word tentang ngeblok cuma satu baris. Ini cukup diklik ganda saja. Terus menu change case, ganti bentuk huruf, misalnya uppercase berarti hurufnya balok semua. Ada yang huruf tuh awalnya saja, yang balok awalnya saja ya. Itu kalau yang only itu ya, jadi caps lock-nya hanya di awal saja. Kalau uppercase berarti semuanya. Ada yang enggak beraturan, ada yang besar kecil seperti itu. Silakan kalian memilih di uppercase-nya itu. Untuk membuat efek huruf berarti menu fontnya ya, silakan klik fontnya, model huruf apa, Times New Roman, apakah Arial. Nah ya. Jadi di sini ini untuk font, untuk semuanya silakan pakai sini. Untuk huruf tertentu saja cuma satu kali silakan seperti ini ya. Jadi pada kotak dialog yang muncul centang shadow pada bagian efek, lalu silakan diklik OK. Nah di sini ada bagian efek ini bisa shadow itu bayangan bisa di depan, bisa lurus sama hurufnya, bisa juga bayangan yang lebih besar. Silakan kalian milih model-model bayangan. Terus kalau di sini kan model-model bayangan. Kalau ini besar kecilnya huruf, ya. Kalau ini untuk apakah ini tebal, italik atau huruf ada garis bawahnya. Kalau ini model-modelnya huruf. Jadi kalau yang ada di sini ini model-modelnya huruf. Setelah diukur sesuai dengan yang akan dipilih ya, baru mengatur perkataan paragraf. Bagaimana mengatur paragraf? Misalnya judulnya diratakan tengah, teksnya ratanya rapi kanan dan kiri atau yang disebut dengan Just TV. Karena yang diblok ini judul, maka di sini center rata tengah. Kalau teks bawah ya seperti kayak di kolom koran, kolom-kolom seperti itu, untuk berita atau tabloid ratanya biasanya rata kanan dan kiri karena biar rapi. Karena koran ada yang 8 kolom. Nah, itu kan kanan kiri rapi, bisa terbaca. Itu menggunakan Just TV. Ratanya kanan dan rata kiri. Nah, sekarang anak-anak setelah materi tadi ini ada tugas ini ya, yaitu tugas yang ke-8. Silakan kalian mengetik semirip mungkin dengan ini ya. Ada cetak coret itu yang ada di tempat shadow ya, itu ada cetak coret. Double cetak coret juga ada kalau misalnya di double. Kalau misalnya garis bawah saja ya berarti silakan menggunakan underline. Nah, terus kalau misalnya ingin tebal ditebali. Kalau misalnya ingin cetak coretnya 1 berarti ya pilih yang cetak coret 1. Double ya berarti silakan pilih double. Ini ada huruf balok semua, ada huruf balok. Lah seperti ini ratanya rata kanan. Ya, mohon diketik, yang diketik enggak usah semua. Enggak usah semuanya, ini hanya satu alinea saja. Ya, di alinea yang pertama. Pendidikan sebagai investasi jangka panjang ini anak-anak ya. Silakan pilih di tadi tabel, klik kanan pilih font, setelah di blok ini karena di blok dua kata ini di blok, silakan diklik kanan, lalu dipilih di kotak itu tadi yang ada bayangannya, itu nanti ada cetak coretnya di situ. Strikentro, cetak coret namanya strikentro. Kalau cetak coretnya double berarti double strikentro. Cari yang tulisan double strikentro, setelah di blok maka cetak coretnya akan double. Tapi kalau cetak coretnya cuma 1 ya berarti strikentro, cuma itu aja. Tugasnya hanya satu alinea ya. Sampai di sini anak-anakku, silakan untuk mengerjakan tugas yang terakhir ini ya, karena minggu depan kalian sudah ujian ya. Saya akhiri dulu. Semoga ilmu yang kita pelajari hari ini bermanfaat, barokah, berkah bagi kalian semua, terutama pada kita semua ya, yang mengajar juga yang diajar.
Sebelum materi ini diakhiri, marilah kita membaca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.